Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Linda. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi gaya tema 7 subtema 1. Untuk itu, kita simak videonya dengan baik ya. Di sini terdapat KD dalam materi gaya. Adapun indikator pembelajarannya, kita simak baik-baik ya. Nah, adik-adik, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas, yang pertama, mengenai pengertian gaya. Dan yang kedua, mengenai macam-macam gaya. Dan yang ketiga, mengenai manfaat gaya. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu ya. Di sini ada contoh fenomena gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang gaya. Sekarang Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian tahu apa itu gaya? Iya, betul sekali. Sekarang kita bahas ya, apa yang dimaksud dengan gaya. Nah, di sini ada pengertian gaya. Nah, gaya di sini merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi benda. Akibat adanya gaya. Nah, di sini terdapat 4 akibat terjadinya gaya. Yang pertama, ada benda diam menjadi bergerak. Contohnya itu seperti bola yang diam akan bergerak setelah ditendang, dan juga mendorong kursi yang semula diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Contohnya seperti menghentikan sepeda. Nah, sepeda yang awalnya bergerak menjadi diam karena pengemudi dapat mengeremnya. Yang ketiga, benda dapat berubah bentuk. Contohnya seperti plastisin yang diubah menjadi bentuk-bentuk mainan. Bentuknya seperti bunga, mobil-mobilan, dan juga hewan. Yang keempat, benda dapat berubah kecepatan geraknya.
ada yang gerak cepat dan juga gerak lambat. Contohnya itu seperti bermain mobil-mobilan karena dapat ditarik dengan kecepatan cepat atau lambat. Nah, selanjutnya ada gaya kontak dan juga gaya non-kontak. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan gaya kontak. Gaya kontak adalah dorongan atau tarikan yang berhubungan langsung dengan benda. Misalnya ada gaya otot, gaya gesek, dan juga gaya pegas. Nah, selanjutnya ada gaya non-kontak. Gaya non-kontak adalah dorongan atau tarikan yang tidak memerlukan kontak langsung antara dua benda. Misalnya seperti gaya magnet, gaya gravitasi bumi, dan juga gaya listrik. Ayo kita pelajari macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam gaya. Di sini ada beberapa yang termasuk dari macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot. Selanjutnya yang kedua ada gaya listrik. Yang ketiga ada gaya magnet. Selanjutnya yang keempat ada gaya gesek. Yang kelima ada gaya gravitasi bumi. Yang keenam ada gaya pegas. Nah, dari keenam macam-macam gaya tersebut, kita bahas satu persatu ya adik-adik. Nah, yang pertama ada gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga tubuh yang menyebabkan kontraksi pada otot-otot tubuh. Gaya otot juga dapat membantu manusia untuk melakukan aktivitas seperti mendorong, menekan, mengangkat, dan juga menarik benda. Nah, contoh gaya otot ketika kita mendorong gerobak. Yang kedua ada gaya magnet. Apa yang dimaksud dengan gaya magnet? Nah, di sini kita akan bahas mengenai pengertian gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet di sekitar medan magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya seperti besi, baja, dan juga nikel. Sedangkan
benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya itu seperti buku, pensil, kayu, dan juga tisu. Terdapat beberapa contoh dari gaya magnet. Contoh yang pertama pada tempelan karakter yang dapat ditempelkan pada kulkas, dan juga magnet yang dihubungkan dengan uang koin. Yang ketiga ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan tertarik ke bawah. Contohnya di mana buah yang jatuh akan ke bawah karena adanya gaya tarik bumi. Dengan adanya gaya gravitasi, tidak ada benda yang jatuh ke atas. Kecuali tidak ada gaya gravitasi, maka benda-benda tersebut akan melayang. Kemudian, benda yang bergerak jatuh karena adanya gaya gravitasi disebut juga gerak jatuh bebas. Terdapat contoh gaya gravitasi yaitu apabila kita melempar bola ke atas, maka bola tersebut akan kembali ke bawah disebabkan karena adanya gaya gravitasi. Nah, selanjutnya ada gaya listrik. Nah, kita simak bareng-bareng ya, apa yang dimaksud dengan gaya listrik? Gaya listrik merupakan gaya yang terjadi karena muatan-muatan pada listrik. Nah, gaya listrik ini dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Contohnya seperti pada sisir plastik dan juga potongan kertas. Nah, muatan listrik pada sisir plastik yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, benda bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Sedangkan benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Selanjutnya ada gaya pegas. Nah, gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda yang bersifat elastis atau lentur. Contohnya adalah katapeng yang mampu mendorong batu kecil terlempar. Nah, peristiwa itu termasuk dari gaya pegas. Nah, gaya pegas juga timbul karena adanya sifat elastis pada sebuah benda karet. Salah satu contoh gaya pegas adalah trampolin karena berbahan dasar karet yang bersifat lentur. Dengan kelenturan karet pada trampolin membuat lompatan kita tinggi dan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya ada gaya gesek antara dua benda. Nah, gaya gesek di sini merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Contoh gaya gesek pada saat kita berjalan kaki. Coba sekarang perhatikan tanda panah pada gambar tersebut. Di situ terjadi gesekan antara sepatu atau sandal yang kita pakai dengan jalan. Maka dapat disebut dengan gaya gesek. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat gaya.
Manfaat gaya yang pertama yaitu terhadap gaya otot. Manfaat gaya otot yang pertama pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, dan menarik tali. Nah, manfaat yang kedua pada hewan untuk menarik delman dan membajak sawah. Selanjutnya ada manfaat gaya magnet. Nah, untuk manfaat yang pertama, untuk menunjukkan arah pada kompas. Yang kedua, untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Manfaat yang ketiga, untuk pengunci kotak pensil dan juga tas. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai manfaat gaya gravitasi. Manfaat gaya gravitasi yang pertama, untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Manfaat yang kedua, untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Manfaat gaya gesek. Manfaat gaya gesek yang pertama adalah untuk menyapu dan mengepel lantai. Manfaat yang kedua, untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Manfaat gaya listrik. Manfaat yang pertama, untuk menyalakan lampu di rumah ataupun di jalan. Manfaat yang kedua, untuk menyalakan televisi. Dan manfaat yang ketiga, menggunakan mesin cuci. Manfaat gaya pegas. Manfaat yang pertama dalam pembuatan spring bed. Manfaat yang kedua untuk bermain katapel dan juga panahan. Di sini Ibu mempunyai soal latihan dan jawab sesuai pemahaman kalian ya. Untuk soal yang pertama, coba perhatikan gambar tersebut. Untuk pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan mainan pelepah daun pada gambar di atas dapat bergerak? Sekarang pahami soalnya baik-baik ya. Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian menjawab. Dan jangan lupa catat jawabannya di buku kalian masing-masing. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, coba sekarang lihat gambar yang kedua. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan nih. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Coba ada yang tahu tidak? Iya, betul sekali. Nah, coba anak-anak semuanya catat jawabannya di buku kalian ya. Coba perhatikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan off-kan saklar pada lampu, kemudian lampu tidak menyala. Lalu kita akan on-kan kembali saklar lampu dan lampu akan menyala.
Coba perhatikan gambar tersebut ya. Nah, pertanyaannya, mengapa benda tersebut dapat menarik paku? Dan apa yang menyebabkan gambar tersebut terjadi? Kalian jawab ya. Nanti jawabannya catat di bukunya masing-masing. Nah, untuk semuanya, coba simak gambar yang keempat. Nah, di sini ada pertanyaannya nih. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Coba, tadi jawabannya udah benar. Sekarang catat di bukunya masing-masing ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari saat mendorong kursi. Nah, untuk soal terakhir, coba perhatikan gambar tersebut. Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah uang logam dilempar ke atas? Dan jangan lupa catat jawabannya ya di buku kalian masing-masing. Terdapat contoh lain ketika kita sedang melemparkan bola ke atas, sama halnya dengan melemparkan koin ke atas. Nah, adik-adik semua, kita sudah belajar mengenai materi gaya. Semoga kita semua dapat memahaminya ya. Bermanfaat dan juga tetap semangat untuk belajarnya. Sampai jumpa. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.